Kita semua harus mengakui, pasca reformasi tahun 1998, gak ada pilpres sebrutal, sejorok, dan sehancur pilpres 2024 kali ini. Dan kita semua tahu, sebelum tahun 98 atau pada masa rezim Orde Baru, setiap pemilu itu selalu diwarnai kecurangan, intimidasi, penghilangan hak-hak warga yang berbeda pilihan. Ratusan ribu pegawai negeri diperintahkan untuk memenangkan Soeharto pada masa itu. Orang-orang yang berbeda pilihan ditindas, dipenjarakan. Bahkan rejeki mereka dihancurkan. Orang akhirnya memilih dengan takut. Militer pada waktu itu begitu berkuasa sampai masuk ke desa-desa. Dan semua itu dilakukan untuk melanggengkan jabatan Soeharto selama 32 tahun mereka berkuasa. Sampai akhirnya ditumbangkan oleh masyarakat dan mahasiswa di tahun 1998. Dan Pilpres 2024 ini punya aura yang sama seperti era Soeharto berkuasa. Aparat dipergunakan untuk memenangkan pasangan calon yang keluarganya sedang berkuasa. Pegawai negeri sipil bersikap tidak netral. Kepala desa diintimidasi dan dijanjikan banyak hal supaya berpihak. Kecurangan terjadi di mana-mana, mulai dari Mahkamah Konstitusi yang diperkosa, sampai KPU yang terbukti melanggar sehingga ketuanya menerima sanksi meski hanya teguran keras. Survei-survei dibangun untuk memenangkan satu paslon dengan satu putaran, meski di lapangan secara faktual, paslon itu juga tidak mungkin akan berhasil dengan propaganda satu putaran. Hampir seluruh kampus mulai bicara ketika melihat pilpres ini, penguasa jorok sekali mainnya. Guru-guru besar berteriak keras ke telinga tuli para pejabat dan penguasa. Mahasiswa turun ke jalan meski masih sporadis dan belum membesar. Tetapi semua ini berpotensi menjadi kekacauan besar. Persis seperti yang sudah saya peringatkan kepada Jokowi dulu ketika dia masih terlihat samar-samar memaksakan anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden. Dan kekacauan besar itu nanti akan berpusat di keputusan akhir pilpres yang ada di meja Mahkamah Konstitusi. Coba, siapa yang percaya pada Mahkamah Konstitusi sekarang ini? Mahkamah Konstitusi sudah terbukti terlibat di dalam kerusakan konstitusi itu sendiri. Ketidakpercayaan itu akan menimbulkan gelombang protes besar ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan pilihan mereka. Dan ketidakpercayaan pada hukum dan alat negara sekarang ini akan makin membesar dan meluas dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Sebuah film yang disebarkan secara gratis di kanal YouTube berjudul Dirty Vote belum sehari saja sudah ditonton oleh 3 juta orang. Film ini disebarkan di media sosial, di grup-grup WhatsApp karena terindikasi akan dihadang oleh penguasa. Film Dirty Vote ini dibuat oleh para dosen dan ahli hukum tata negara yang menggambarkan praktek-praktek kecurangan yang terjadi yang ternyata sudah didesain sejak lama oleh para penguasa. Ketika menonton film ini, hati rasanya marah. Sekotor dan sejorok inikah penguasa dalam memainkan perangkat hukum kita? Sepertinya presiden kita, Joko Widodo, yang pernah kita bela mati-matian selama 2 periode, jadi tidak malu-malu lagi melakukan segala cara supaya anaknya menang pilpres. Sekarang apapun yang Jokowi umumkan, orang akan berpikir sebaliknya. Ketika dia bicara netral, orang akan berpikir bahwa itulah tandanya dia tidak netral. Coba, bagaimana negara bisa bertahan dengan tingkat kepercayaan pada presidennya serendah ini? Pada titik ini, berkembanglah salam 4 jari. Ini bentuk perlawanan dari 2 pasangan calon yang terintimidasi oleh pilpres kali ini yang penuh sekali dengan kecurangan. Perlawanan ini sudah bukan lagi perkara pilpres, tetapi sudah menjadi perlawanan rakyat ketika unsur-unsur masyarakat yang non-partai sudah bergerak seperti di kampus, para dosen dan guru besar, para budayawan juga bersuara keras. Bahkan Uskup Agung Jakarta yang biasanya bebas dari politik praktis bersuara keras dengan mengatakan bahwa jika pemerintah tidak mendengarkan kritik,
mereka akan tumbang. Tagar asal bukan Prabowo bergaung sangat keras. Tetapi tujuan orang sebenarnya sudah bukan lagi Prabowo, tetapi Jokowi. Karena Jokowi lah presiden yang berkuasa sekarang ini. Orang sudah melihat Pilpres kali ini sebagai upaya menumbangkan arogansi presiden yang nyata-nyata berpihak. Apalagi beredar video Jokowi bilang bahwa presiden boleh berpihak, boleh kampanye. Orang banyak yang semakin geram. Ditambah pernyataan presiden lewat mulut Andi Wijayanto, sahabat dekatnya dulu, yang mengatakan bahwa Jokowi menantang siapapun yang bisa mengalahkannya kali ini, itu hebat. Arogan sekali presiden kita yang kita bela selama ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Melawan. Kita melawan kekuasaan yang menggunakan tangan jahatnya dengan berbondong-bondong datang ke TPS tanggal 14 Februari nanti. Coblos Ganjar Pranowo sebagai bentuk perlawanan. Ini bukan lagi Pilpres, tetapi sudah masuk ranah perjuangan. Kita harus memilih orang-orang benar supaya negara ini kelak bisa bergerak ke arah yang benar. Salah memilih, hancur negara kita dalam waktu puluhan tahun ke depan. Dan percayalah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Seruput dulu kopinya, kawan perjuangan. Salam.